Halo, semoga semuanya sehat selalu. Hari ini saya Giovanni Mahendra yang merupakan salah satu peserta pada Digital Kominfo yang mengambil course DevNet Associate yang diadakan oleh Cisco dan disalurkan oleh Digital Kominfo. Jadi terdapat skill exam untuk membuat video menyelesaikan salah satu lab yang ada di DevNet Associate. Pada kali ini, saya akan memilih lab 8.6.7, di mana lab ini berjudul Construct a Python Script to Manage Webex Teams. Jadi, pada kali ini, yang seperti sudah terlihat di layar, terdapat VM Dev Associate yang sudah saya jalankan, dan juga guide yang menunjukkan langkah-langkah untuk menyelesaikan lab yang saya pilih ini. Jadi, secara umum, lab yang saya pilih ini akan melakukan request API yang telah disediakan oleh Webex Teams. Secara umum, API yang akan kita lakukan adalah autentikasi atau authenticate, ada manage people, manage room, manage membership to room, and send message. Jadi ada kurang lebih 5 API yang akan kita coba. Oke, lanjut masuk saja ke penyelesaian lab. Pertama yang kita perlukan adalah VM atau Virtual Machine Dev Associate yang telah saya buka di kanan ini. Lalu selanjutnya kita membutuhkan Webex Team Access Token yang akan kita dapatkan dengan cara step pertama adalah login ke Webex-nya di webdeveloper.webex.com. Baik, akan saya login terlebih dahulu akun saya untuk mendapatkan token. Baik, saya sudah login. Lalu kita diminta untuk masuk ke documentation dan juga melakukan autentikasi mendapatkan token pada card authentication using a personal token. Jadi pada kali ini kita akan melakukan copy token untuk mengakses API Webex Team. Jadi dilihat dari token yang tersedia bahwa autentikasi yang digunakan adalah bearer token. Selanjutnya, setelah mendapatkan akses token, kita akan menguji apakah token ini valid dengan cara melakukan request ke API authentication atau authenticate. Pertama, kita bisa buka dulu dokumentasi API-nya. Kita bisa mencari di bagian REST API, full API reference. Kalau kita cari authenticate, atau authorization. Oke. Jadi pada authorization ini kita akan melakukan API dengan yang tidak. Pertama kita akan melakukan cek token. Jadi validasi profile token kita. Yang kita perlukan adalah Visual Studio Code. Yang terdapat pada folder lab, lalu di Webex Team. Kita akan menggunakan folder ini untuk melakukan request API. Yang pertama akan kita gunakan adalah
adalah file authentication. Jadi pertama kita membutuhkan library request untuk melakukan request API. Request, lalu kita juga butuh JSON untuk dapat merapikan atau mendapatkan respon dari API. Agar lebih rapi terlihat di terminal, kita bisa pakai library JSON ini. Pertama kita butuh variable access token. Lalu selanjutnya adalah URL kemana API akan di hit atau di tes tokennya. webexapis.com v1 people me. Oke, jadi karena untuk mengakses API dari Webex Team, kita memerlukan bearer token. Jadi setiap kita melakukan hit API, diperlukan penyertaan header. Salah satunya adalah authorization. Jadi kita akan masukkan bearer access token. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan library request untuk melakukan get pada URL ini. Jadi kita ngecek token dengan headers. Oke. Lalu kita print hasilnya dengan library JSON dumps rest JSON dengan indentasi tiap key yang lebih dalam adalah 4. Oke, kita coba dulu jalankan. Kita klik dulu terminal Python 3, lalu menjalankan authentication. Oke, typo Python 3 authentication. Oke, dengan kita menjalankan request API get pada URL people/me, kita mendapatkan profil dari token yang kita gunakan. Itu ada email saya, ada nama, dan juga ID yang saya punya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk API selanjutnya. API selanjutnya adalah kita akan mencoba manage people di Webex Team. Jadi yang pertama adalah kita akan membaca terlebih dahulu dokumentasinya. Kita akan mencari yang bagian people. Ini API-nya. Yang pertama adalah kita diminta untuk melihat list detail people. Oke, berarti list people kita pakai yang pertama. Kita bisa buka untuk lebih detail. Jadi path-nya merupakan v1 people dan query parameter yang bisa digunakan adalah email, display name, ID. Namun untuk kali ini parameter yang kita gunakan adalah email. Oke, bisa kita coba. Kita copy root-nya, lalu kita jalankan di VS Code. Kita dapat menjalankannya di list people.py. Seperti biasa kita membutuhkan
request JSON juga. Jadi di sini kita butuh akses token, bisa kita rubah bagian URL. Lalu kita bisa tambahkan param yang bernama email. Dengan kita masukkan email kita. Lalu di sini request get. Coba kita cek lagi. Benar HTTP method yang dibutuhkan adalah get. Begitu. Lalu lanjut ke kita coba API-nya. Python 3 is people. Should be specific. Oke, param sebelum saya masukkan ke dalam library untuk melakukan hit API-nya, kita masukkan dulu. Oke, jadi pada kali ini kita mendapatkan, kita keluarin saja identasinya biar lebih dekat. Oke, jadi di sini kita telah mendapatkan list people yang dapat kita akses. Ada satu akun kita, email, display name, nickname, dan segala identitasnya yang dapat diakses. Selanjutnya adalah kita diminta untuk melihat list additional authoritative detail for person. Jadi kita akan mencoba melakukan pemanggilan pada suatu akun dengan person ID-nya. Bisa kita copy terlebih dahulu ID dari person. Akan kita tambahkan di bawahnya dengan person. Bisa kita gunakan saja mungkin yang di atas. Person ID. Dan oke, selanjutnya kita butuh URL. Mirip seperti yang di atas. URL nanti bisa kita coba tambahkan di bawah. Kita membutuhkan header tambahan, yaitu content type application.json application /json karena API ini membutuhkan header tersebut.
Ini bisa kita komen aja. Bisa kita pindah ke bawah untuk menampilkan responnya. Setting URL-nya kita perlu tambahan, yaitu get person detail, yaitu v1people/person ID-nya. Kita bisa langsung tambahkan aja di URL-nya. Plus person ID. Oke, sekarang kita nggak butuh untuk params-nya karena kita akan berdasarkan person ID-nya. Kita coba jalankan. Ya, kita bisa mendapatkan ya untuk ID user kita sendiri dengan menggunakan metode pencarian dengan person ID-nya. Oke, kita sudah berhasil masukkan request API untuk people. Selanjutnya kita akan memanage room di WebExTeam dengan menggunakan API. Jadi room atau biasa disebut space di dalam tampilan yang membuat kita bisa dapat berkolaborasi secara virtual di dalam suatu room. Jadi kita akan menampilkan list room yang tersedia, membuat room, dan juga menampilkan room detail dari API-nya. Oke, yang pertama kita akan menggunakan API references rooms. Oke, ini adalah API, dokumentasi API untuk rooms. Yang pertama kita gunakan adalah list rooms. Oke, dengan URL v1rooms dengan get, dan kita akan menggunakan parameter untuk membatasi respon. Misalnya kita mau 5 saja yang tampil maksimal atau bisa sampai 1000. Bisa kita coba. Kita akan masuk ke file create rooms. Maksud saya list rooms. Kita dapat menggunakan format kode dari file sebelumnya. Lalu kita rubah URL yang tersedia. Kita butuh access token, kita butuh URL, butuh headers. Kita butuh params, misalnya kita max 50. Misalnya begitu. Tipe data yang dibutuhkan untuk max adalah number. Oke, bisa kita coba dulu. Lalu kita melakukan request API. Dia butuh person ID. Params bisa digunakan. Oke, bisa kita coba. List rooms. Baik, kita mendapatkan list dari room yang dapat kita akses, yaitu ada 2. Dev Dataset Training dan ada ruang Giovanni. Oke, setelah melihat room yang tersedia, selanjutnya kita akan membuat room baru. Kita dapat buka dulu dokumentasi API-nya yang kita perlu ada create room. Oke, dari create room sendiri yang wajib adalah judul. Jadi nanti kita perlu JSON judul, title. Sepertinya itu kita
copy URL-nya, lalu kita gunakan di create rooms. Kita ambil kode dari kode sebelumnya. Oke, API-nya sudah sama. Lalu kita, pada kali ini, kita membutuhkan JSON, bukan params. Jadi, yang kita butuhkan wajib adalah title. Misalnya kita membutuhkan title yaitu finishing lab 6867. Kita bisa masukkan JSON ke JSON. JSON-nya kita masukkan pada URL, lalu seperti yang kita lihat pada dokumentasi bahwa HTTP metode yang dibutuhkan adalah post. Berarti kita ganti dengan post untuk get API-nya. Oke. Saya rasa sudah cukup. Kita coba dulu untuk menjalankan API-nya. Create rooms. Oke, mungkin coba kita langsung tampilkan aja. Kita tampilkan saja list yang sebelumnya, Python 3 list rooms. Oke, berarti tadi create mesh yang pertama belum berhasil. Kita coba lagi untuk menjalankan create rooms. Oke. Title cannot be ID. Oke, terjadi typo di sini. Seharusnya title dituliskan dengan huruf kecil, tapi saya tuliskan huruf besar. Kita ganti. Lalu kita coba lagi. Baik, di sini sudah dapat terlihat bahwa kita berhasil membuat room baru dengan title Finishing Lab 867. Kita dapat validasi juga dengan menjalankan list room lagi. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa kita telah membuat room baru dengan judul Finishing Lab 867. Dan kita telah berhasil menjalankan API Create Room. Selanjutnya kita coba mendapatkan detail dari room yang baru saja kita buat. Oke, coba kita copy dulu ID roomnya. Lalu kita buka get room details. Kita simpan dulu ID-nya. Lalu kita lanjutkan untuk melihat API-nya gimana caranya dapat get room details. Bisa dibuka di sini. Oke, jadi membutuhkan otorisasi dan room/room ID. Oke, kita simpan dulu. Lanjut. Oke, dengan menggunakan kode yang sebelumnya, kita bisa rubah. Di sini kita tambah room ID. Oke, sesuai. Lalu ini room ID-nya bisa kita simpan. Bagian bawah tidak apa-apa. Room underscore ID sama dengan string ID-nya.
Lalu selanjutnya kita hapus params karena tidak dibutuhkan. Lalu kita rapikan lagi. URL yang dibutuhkan adalah URL slash plus room ID. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini bisa kita dapatkan detail dari roomnya. Setelah kita buat, di sini ada title Finishing Lab 867 sesuai dan juga tidak terkunci dengan ID yang tadi kita masukkan. Oke, selanjutnya kita akan mengeksplor API membership. Pada API ini kita dapat melihat membership yang ada di room yang telah kita buat. Kita masuk dulu ke dokumentasi API membership. Yang pertama kita akan coba adalah API list membership. Bisa kita buka list membership. Dapat kita lihat param yang dibutuhkan, yang bisa digunakan adalah room ID, person ID, person email, dan max. Yang akan kita gunakan pada demonstrasi ini adalah room ID. Kita copy dulu linknya. Kita gunakan di list membership. Kita simpan linknya. Kita dapat gunakan kode yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita rubah URL-nya. Dengan akses token yang sama, header sama, lalu kita tambahkan params yang dibutuhkan. Room ID. Room ID. Lalu kita gunakan room ID yang telah kita gunakan di course sebelumnya. Kita bisa langsung masukkan aja room ID. Oke, ini kurang string. Kita headers, kita tidak perlu ini. Namun perlu kita tambahkan params untuk pencarian member dari rooms. Oke, kita coba jalankan list membership by Python tidak temukan Python 3. Oke, jadi kita dapat di sini bahwa salah satu member adalah diri kita, Giovanni Mahendra, dengan email giovannimahendra@gmail.com, person organisasi ID-nya ini. Berarti di room kita hanya ada satu member saat ini. Selanjutnya, kita akan mencoba API untuk menambahkan seseorang ke dalam room kita. Oke, kita bisa gunakan email lain yang terdaftar di Webex. Email siapa? Coba kita cari terlebih dahulu. Apakah ada email dummy? Create membership. Oke, kita coba.
Baik, mungkin akan saya coba untuk menambahkan email dari mentor saya. Oke, kita akan masuk ke create membership. Dapat kita lihat dokumentasi API-nya, yaitu create membership. Dengan API ini, method post, person ID bisa kita lihat. Oke, kita coba. Lalu kita gunakan dari yang sebelumnya. V1 membership udah sama. Stokkan headers room ID. Yang kita butuhkan adalah parameter room ID. Dan juga satu lagi kita butuh person email. Kita coba tambahkan person email Pak Putu. Riyadi bumi gora ac.id. Room ID yang sudah kita gunakan sebelumnya, dan juga person yang kita butuhkan adalah person email dengan camel case. Lalu kita masukkan variabel person email. Oke, kita butuhnya itu adalah JSON, application JSON ya. Oke, berarti kita ganti post, kita rubah jadi JSON. Oke, mungkin kita coba jalankan. Baik, jadi Pak Putu telah kita tambahkan. Bisa kita coba validasi apakah berhasil tertambah dengan menjalankan list membership di room sebelumnya. Oke, jadi udah ada saya dan juga Pak Putu di room finishing lab 867. Berarti kita berhasil menambahkan membership di room ini. Lalu kita lanjut untuk memanage message di dalam sebuah room. Jadi dalam message kita dapat menggunakan plain text, markdown, atau file attachment. Setiap message akan ditampilkan dengan timestamp dan juga sender information-nya atau informasi pengirimnya. Oke, kita akan menggunakan list dan juga create. Untuk bagian ini, pertama kita masuk ke create message dulu. Create message, kita bisa masuk ke file create markdown. Kita lihat API message. Kita ingin membuat message, maka masuk ke create a message dengan API ini v1 messages. Kita copy dulu URL-nya. Lalu selanjutnya kita perbaiki URL-nya.
dengan v1 messages access token tetap sama, headers tetap sama. Lalu yang kita butuhkan room ID karena message berhubungan dengan room ID-nya, di mana message akan ditampilkan. Lalu kita butuh message-nya dengan JSON Markdown. Kita coba isi dengan message hello devnet associates tetet star. Oke, kita masukkan markdown-nya ke params. Lalu request post, URL sudah, header sudah, param sudah. Oke, coba kita kirim menambah message dalam room. Python 3 create markdown. Sepertinya ada kesalahan. Kita coba baca lagi. Access token, satu message, authorization, room ID udah benar. URL juga udah. Kita mau post room ID hello markdown. Markdown kecil JSON tm params. Oke, ternyata belum kita save. Kita coba save, lalu kita jalankan lagi. Ya, berhasil kita menambahkan message. Lalu dengan ini kita bisa validasi ya, dengan melihat list message. Apakah ada filenya? Tidak ada, kita tambahkan saja list message.py. Kita dapat gunakan kode ini, list message. Oke, pada list message kita tentu saja perlu room ID-nya dan juga ya mungkin cukup room ID aja untuk parameternya, query paramnya. List ini udah sama, room ID udah, markdown kita nggak perlu. Lalu kita ganti jadi get URL dengan yang kita butuhkan adalah params. Kita jalankan Python 3 list messages. Oke, jadi dalam room dengan ID ini terdapat satu message, yaitu hello devnet associate, yang tadi udah kita dengan markdown hello devnet associate yang udah kita tambahkan sebelumnya. Baik, mungkin begitu presentasi dari saya mengenai penyelesaian lab construct a Python script to manage WebEx Teams. Semoga hasilnya baik dan juga memberikan pengalaman dan juga meningkatkan skill yang saya punya. Di ujung presentasi saya ucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk memberikan ilmu dan juga saya bisa diberikan ilmu dan juga semoga diberikan kesehatan bagi seluruh pengajar dan juga memberi kesempatan bagi segala talent Indonesia untuk belajar lebih lanjut. Terima kasih.